Mutiara Hitam, Jilid 2, Bagian 4. Ia petentang-petenteng, memaki-maki sambil menantang sampai beberapa lama. Namun sunyi, tiada jawaban, juga tiada suara maupun sesuatu. Hanya angin yang lewat menggerakkan daun-daun pohon, menimbulkan suara bisik-bisik seperti banyak makhluk yang tak tampak sedang bersendau gurau. Rasa seram kembali menyelubungi hati Haulem, mengatasi kemarahannya dan semua bulu di tubuhnya berdiri satu-satu. Tak salah lagi, tentu setan, pikirnya. Ketika ia roboh yang kedua kalinya tadi terasa benar betapa ada hawa pukulan yang mengait kakinya. Kini ia memaki-maki lagi, akan tetapi diam-diam ia menggerakkan kedua kakinya. Ia ingin mengikat perhatian siluman yang mengganggunya dengan makiannya, kemudian menggunakan saat siluman itu lengah, sekali meloncat jauh pergi dari situ. Setelah siap, sambil memaki-maki, mendadak ia menggerakkan kakinya meloncat jauh. Girang hatinya karena akalnya ini berhasil, buktinya ketika ia meloncat, tidak ada yang menjegal kakinya lagi. Akan tetapi, selagi ia merasa girang dan tubuhnya masih melayang di atas, tiba-tiba tubuhnya itu tanpa dapat ia kuasai lagi tertarik ke bawah dan terbanting di atas tanah. Ketika ia mendapat kenyataan bahwa ia terbanting kembali di atas gundukan tanah, ia makin kaget dan berseru, "Celaka, mati aku di tangan siluman." Heh, siapa bilang mati itu celaka? Hidup sekadar hidup itulah yang celaka, apalagi hidup menghamba nafsu, lebih-lebih celaka. Haulem terkejut sekali, karena suara itu terdengar dari bawah, ia lalu memandang ke bawah dan, hampir ia terjengkang roboh kembali ketika melihat sebuah kepala di atas tanah. Kepala yang berdiri sebatas leher di atas tanah yang rambutnya riap-riapan, mukanya penuh cambang bauk, matanya melotot. Dengan muka pucat, Haulem memandang kepala itu, mengucek-ucek kedua matanya, memandang lagi, dan bergidik. Kedua kakinya terasa lemas dan lumpuh, seluruh tubuhnya menggigil. Sambil menahan kedua kakinya agar tidak roboh saking lemas, Haulem menghadap ke arah kepala di atas tanah lalu menjura dan berkata, suaranya gemetar, "Saya, Tang Haulem, selamanya ingin menjadi orang baik-baik, harap Anda jangan mengganggu saya." Kepala itu bergerak, menengadah, dan matanya yang melotot itu menatap tajam, kemudian terdengar suara dari balik kumis tebal yang menyembunyikan mulut, "Tidak mengganggu, hah? Kau menginjak-injak dan melangkahi kepalaku, masih bisa bilang tidak mengganggu?" Melihat kepala itu bergerak-gerak dan mendengar mulut di balik kumis dapat bicara seperti manusia, mulai berangsur hilanglah rasa ngeri dan takut dari hati Haulem. Ia memandang lebih teliti lagi. Kepala itu di atas tanah dan lehernya tersembul keluar dari tanah, agaknya tubuhnya terpendam. Kakek tua renta ini tadi bicara tentang kepalaku, hal ini hanya berarti bahwa kakek itu masih mempunyai bagian tubuh yang lain. Andai kata ia seorang siluman dan tubuhnya hanya kepala itu saja, tentu tidak akan menyebut kepalaku. Pula, setelah kini ia memandang penuh perhatian, biarpun muka itu buruk penuh cambang bauk dan tertutup rambut yang riap-riapan, namun jelas bahwa itu kepala manusia, hanya entah bagaimana tubuh kakek itu terpendam ke dalam tanah kuburan dan entah bagaimana pula kepala itu tiba-tiba muncul, sedangkan tadinya tidak ada apa-apa di situ. Ia lalu menjatuhkan diri berlutut di depan kepala itu dan berkata, "Lo Qianwei atau orang tua gagah, mohon maaf sebanyaknya apabila Boanwei atau saya yang bodoh telah melakukan kesalahan terhadap Lo Qianwei karena sesungguhnya Boanwei tidak tahu bahwa Lo Qianwei berada di sini dan tidak sengaja." Wah, membekuk-bekuk lidah pun tidak ada gunanya. Masa begini caranya orang minta maaf? Mulutnya bilang minta maaf akan tetapi berlutut di sebelah atas kepalaku? Terlalu, kepala itu mengomel panjang pendek. Haulem membelalakan matanya. Kakek ini terlalu aneh dan agaknya seorang yang suka berkelakar. Ia sendiri adalah seorang pemuda yang jenaka dan selalu riang gembira, maka biarpun ia merasa mendongkol atas sikap kakek yang tidak puas dengan permintaan maafnya itu, ia memutar otak mencari akal. "Baiklah, Lo Qianwei, saya akan mohon maaf dan memberi hormat sepatutnya." Setelah berkata demikian, Haulem lalu mencabut goloknya dan dengan senjata ini ia menggali tanah di depan kepala itu. Dengan pengerahan tenaga dalam, cepat ia dapat menggali sampai dalam, dan ia lalu masuk ke dalam lubang itu sehingga kini yang tampak di luar tanah hanyalah kepalanya saja yang ia angguk-anggukkan sambil mengulangi permintaan maafnya. Mulut kakek itu tertawa bergelak. "Hahaha, bagus sekali. Kau cocok untuk menjadi muridku. Kau banyak akal, tidak mudah putus asa dan menghadapi segala rintangan hidup dengan wajah gembira. Hayo naik." Begitu kakek ini mengeluarkan kata-kata, tubuh Haulem mencelat ke atas.
Pemuda ini kaget sekali dan mengerahkan tenaga untuk mengatur keseimbangan tubuh. Ketika ia berhasil turun dengan berdiri di atas tanah, ternyata kakek itu sudah keluar dari dalam tanah, kini duduk bersila di atas tanah. Sekilas pandang, ia kaget dan heran. Kakek itu kepalanya besar dan seperti kepala orang dewasa, akan tetapi tubuhnya kecil pendek seperti tubuh seorang anak berusia belasan tahun. Maklum bahwa kakek yang tubuhnya aneh ini seorang sakti, ia lalu menjatuhkan diri kembali, berlutut di depan kakek itu. Demikianlah, Mutiara Hitam. Semenjak saat itu aku menjadi murid Butek Lojin selama 100 hari. Aku tidak menerima ilmu silat baru dari guruku yang aneh itu, akan tetapi semua ilmu silat yang pernah kupelajari ia lihat dan ia beri petunjuk. Semenjak itu, baru terbuka mataku akan ilmu yang sebenarnya. Haulem mengakhiri ceritanya. Quilan mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tertarik sekali akan semua pengalaman Haulem dan diam-diam ia merasa girang bahwa putra bibinya ini benar-benar seorang pemuda yang perkasa dan juga kalau ia tak salah duga, berbudi baik. Perasaan hangat memenuhi dadanya ketika ia menatap wajah yang tampan dan jenaka itu. Ia sudah merasa tertarik sekali, seakan-akan ia berhadapan dengan kakak kandungnya sendiri. Perasaan ini mungkin timbul karena semenjak kecilnya ia sudah menganggap Bibi Billy seperti ibu kandungnya. Betapa tidak! Bibi Billy yang memeliharanya semenjak ia belum mengerti apa-apa, yang menghiburnya kalau ia menangis, yang memberinya makan kalau ia lapar dan memberinya minum kalau ia haus. Dan pemuda ini adalah anak kandung Bibi Billy. Apa bedanya dengan kakaknya sendiri? Wah, kau melamunkan apa? Tiba-tiba Quilan terkejut oleh seruan ini, sampai ia tersentak kaget. Ia mendongkol juga akan watak pemuda ini yang ugal-ugalan dan kadang-kadang kasar. Kenapa kau membentak-bentak orang? Haulem tertawa. Siapa membentak-bentak? Aku hanya bertanya, mengapa engkau melamun sedangkan aku sudah menanti sejak tadi memasang telinga setajam-tajamnya? Menanti apa? Memasang telinga untuk apa? Waduh, bagaimana ini? Sejak tadi sampai letih mulutku bercerita tentang riwayatku, tentang nama dan pengalamanku. Setelah aku selesai, kini kau bertanya aku menanti apa dan memasang telinga untuk apa? Tentu saja untuk mendengarkan ceritamu, tentang nama dan keadaanmu, tentang riwayat hidupmu, jawab Haulem, penasaran. Mendengar ini, Quilan menarik napas panjang. Ia tidak ingin menyebut-nyebut tentang Bibi Kamsian Eng, tidak mau pula bercerita tentang ibu kandungnya, Ratu Hitan yang belum pernah dilihatnya itu. Ia mau bercerita tentang Billy, akan tetapi merasa belum tiba saatnya. Maka ia lalu berkata, perlu apa banyak cerita? Engkau sudah tahu namaku. Siapa? Mutiara Hitam. Wah, kenapa kau suka sekali mempermainkan aku? Aku sudah menceritakan namaku sendiri, Tang Haulem. Tapi aku mengenalmu sebagai berandal saja, cukup. Dan kau mengenalku sebagai Mutiara Hitam. Apa artinya nama? Nama apapun, juga apa bedanya? Yang penting mengenal orangnya dan melihat wataknya. Nama hanya kosong belaka. Haulem menggaruk-garuk belakang telinganya dan mulutnya menggumam lirih, nama itu kosong belaka. Mutiara Hitam, semudah ini kau sudah sepandai itu berfilsafat? Ataukah kau pernah patah hati? Patah hati? Bagaimana hati bisa patah? Apakah hati itu seperti kayu kering, macam ini? Quilan mematahkan sebatang ranting kayu. Melihat wajah gadis itu bersungguh-sungguh, mau tidak mau Haulem tertawa. Sudahlah, tidak gampang mengajak kau bicara. Tidak mau menceritakan nama ya sudah, sedikitnya kau tuturkan riwayatmu yang tentu menarik sekali. Aku tidak punya riwayat, lebih baik kau lanjutkan ceritamu. Kau tadi bilang bahwa kau sebatang kara. Mana ayah dan ibumu? Untuk sesaat wajah yang jenaka dan lucu itu diselimuti awan kedukaan. Akan tetapi hanya sebentar saja karena kembali wajah yang tampan itu menjadi cerah ketika menjawab, ibuku telah meninggal dunia dan... Siapa bilang ibumu meninggal dunia? Loh, kenapa marah? Haulem bertanya karena mendengar suara pertanyaan yang membentak itu dan melihat wajah yang masam. Siapa bilang ibumu meninggal dunia? Quilan mengulang. Pemuda itu melongo. Darah yang cantik jelita seperti bidadari, yang gagah perkasa, akan tetapi yang anehnya bukan main, memiliki watak yang sukar sekali dijajaki, sukar diduga. Yang bilang, tentu saja ayahku. Ayahku yang bilang bahwa ibu telah meninggal dunia. Sudah berada di ujung lidah Quilan untuk menyangkal, untuk menyatakan bahwa ayah pemuda itu bohong, akan tetapi dapat ditahannya. Dan ayahmu di mana dia? Ayah tidak sayang kepadaku. Ketika aku berusia 5 tahun,
ayah meninggalkan aku di kelenteng Bukit Kim Leongsan dan semenjak itu aku tidak pernah bertemu lagi dengan dia. Nah, sudah lengkap kini riwayatku, sekarang ganti engkau. Ucapan Haulem terhenti karena tiba-tiba terdengar derap suara kaki kuda, disusul suara orang. Tak lama kemudian muncullah 7 orang penunggang kuda. Pakaian, topi, dan bahasa mereka membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang asing. Kuda yang mereka tunggangi adalah kuda besar dan baik. Akan tetapi 7 ekor kuda tunggang mereka itu seperti tidak ada artinya kalau dibandingkan dengan seekor kuda yang dituntun oleh seorang di antara mereka. Kuda yang dituntun ini lebih tinggi, tubuhnya ramping dilingkari otot-otot yang kuat. Keempat kakinya merit kecil dan bulunya hitam mulus dan mengkilap. Sepasang matanya lebar dan bercahaya. Kuda betina yang hebat. Haulem terdengar memuji dengan suara lantang, matanya memandang ke arah kuda hitam itu penuh kekaguman. Akan tetapi Kuilan yang tidak mengerti tentang kuda, tidak tahu apanya yang hebat pada kuda hitam itu, maka ia tidak memperhatikannya. Sebaliknya, ia tertarik kepada 7 orang laki-laki yang menunggang kuda. Mereka itu rata-rata berusia sekitar 40-an tahun, bertubuh tegap dan tinggi, membayangkan ketangkasan dan kekuatan. Wajah mereka gagah dan agak hitam oleh sinar matahari. Sementara itu, 7 orang ini pun menahan kendali kuda ketika mereka melihat Haulem dan Kuilan. Akan tetapi pandang mata semua orang ini ditujukan kepada Kuilan. Agaknya tidak ada perbedaan antara pandang mata mereka terhadap Kuilan dengan pandang mata Haulem terhadap kuda hitam. Penuh kekaguman, pandang mata mereka yang penuh getaran nafsu itu agaknya terasa pula oleh Kuilan, membuat darah ini menjadi jengah dan marah di dalam hati. Akan tetapi karena mereka itu tidak mengeluarkan kata-kata, Kuilan menahan kemarahannya dan mencabuti beberapa helai rumput hijau sambil menundukkan muka, kadang-kadang saja melirik ke arah mereka. Ia masih tetap duduk di atas akar pohon. Akan tetapi Haulem sudah meloncat berdiri. Pemuda ini banyak sudah merantau dan banyak pula pengalamannya. Melihat sikap dan pandang mata 7 orang itu kepada temannya, ia merasa mendongkol pula. Akan tetapi wajahnya berseri dan ia tersenyum lebar ketika berkata, "Salam, sobat-sobat yang bersua di jalan." "Salam," 7 orang itu menjawab, suara mereka rata-rata besar parau. Senyum di mulut Haulem melebar dan ia melangkah mendekati kuda hitam. Setelah kini dekat dan memandang penuh perhatian, ia menjadi makin kagum. Benar-benar seekor kuda yang hebat, pikirnya. Ketika ia mencoba untuk menepuk-nepuk leher kuda hitam itu, si kuda hitam meringkik dan hampir saja tangan Haulem digigitnya kalau pemuda ini tidak cepat-cepat menarik kembali tangannya. "Kuda hebat," ia memuji pula. "Sobat, apakah kuda hitam ini hendak dijual? Kalau hendak dijual, berapakah harganya?" Orang yang menuntun kuda membelalakkan matanya kepada Haulem, kemudian ia tertawa sehingga tampak betapa 2 buah gigi atasnya ompong. 6 orang temannya hanya berdiri memandang. Kemudian si ompong berpaling dan menerjemahkan ucapan Haulem tadi dalam bahasa mereka. Seketika meledaklah ketawa 6 orang itu sehingga keadaan hutan yang tadinya sunyi kini menjadi riuh dengan suara ketawa mereka. Lalu disusul mereka bertujuh saling bicara riuh rendah sambil tertawa-tawa. "Orang muda, tahukah engkau kuda apakah ini, dari mana dan hendak dibawa kemana?" Akhirnya si ompong yang menjadi juru bicara berkata dengan suara peluh dan kaku. "Kuda ini adalah kuda keturunan langsung dari Hek Leongma milik pribadi ratu kami." "Siapakah ratu kalian yang mulia?" Haulem bertanya, tertarik karena ia tidak mengerti bahasa mereka. "Ratu kami adalah sang ratu di Hitan." "Oh!" Suara seruan kaget ini keluar dari mulut Kuilan. Akan tetapi ketika Haulem menengok, gadis ini sudah dapat menekan perasaannya kembali dan hanya memandang penuh perhatian. "Dan tahukah engkau kuda ini hendak kami bawa kemana? Akan kami antarkan ke Yan'an sebagai barang sumbangan kepada ketua baru dari Tian Leongpang." Diam-diam Haulem terkejut juga. Kiranya bukan kuda sembarangan dan ia maklum bahwa 7 orang ini sengaja menyebut nama Tian Leongpang untuk membuat ia kaget dan jeri. Akan tetapi ia berpura-pura tidak mengenal Tian Leongpang, bahkan ia lalu berkata, "Wah, barang sumbangan saja mengapa kuda yang begini bagus? Yang kalian tunggangi itu semua juga sudah lebih dari cukup untuk sumbangan. Yang hitam ini kalau boleh, harap jual kepadaku." Tiba-tiba seorang di antara mereka berbicara dengan bahasa mereka, suaranya lantang dan telunjuknya menuding-nuding ke arah Kuilan yang masih duduk di atas akar pohon. Begitu selesai ia berbicara, 7 orang itu tertawa bergelak-gelak. Semua kuda mereka kaget dan meringkik-ringkik sambil berdiri di atas kedua kaki belakang sehingga hampir saja 2 orang di antara mereka terlempar ke bawah.
Hal ini membuat mereka tertawa makin riuh rendah. Orang muda, mengertikah engkau apa yang dimaksudkan teman-temanku? Hahaha, engkau sendiri sudah memiliki seekor kuda betina yang demikian cantik jelita, mengapa masih ingin membeli kuda hitam ini? Apakah artinya kuda hitam ini kalau dibandingkan dengan kudamu yang putih kuning dan cantik molek itu? Hahaha, kembali 7 orang itu tertawa-tawa karena mereka tahu bahwa temannya si Ompong sudah menerjemahkan ucapan mereka. Tentu saja Haulem menjadi marah dan mendongkol sekali. Akan tetapi, Kuilan lebih marah lagi. Tadinya ia tidak mengerti apa artinya ucapan mereka. Akan tetapi karena mereka bertuju semua memandang kepadanya dan menuding-nudingkan telunjuk ke arahnya, tahulah ia bahwa dia sesungguhnya yang disebut kuda betina putih kuning. Ia disamakan dengan kuda, keparat. Bagaikan seekor harimau ia meloncat bangun. Kedua tangannya bergerak dan melesatlah sinar hijau dari kedua tangannya menyambar ke arah muka 7 orang itu. Seketika lenyap suara ketawa mereka, terganti suara jeritan dan mereka bertujuh terguling roboh dari atas kuda. Namun dengan gerakan yang amat cekatan mereka bertujuh sudah meloncat bangun lagi dan ramailah mereka berkata-kata dalam bahasa yang tidak dimengerti Haulem maupun Kuilan. Kini Haulem yang melongo dan memandang mereka dengan muka terheran-heran. Kiranya sinar kehijauan yang melesat dari kedua tangan mutiara hitam tadi adalah rumput-rumput yang tadi dicabutinya sambil duduk di atas akar pohon. Dalam kemarahannya gadis itu telah menyerang 7 orang hitan dengan rumput-rumput itu. Biarpun hanya rumput hijau, namun di tangan Dara perkasa ini berubah menjadi senjata rahasia yang amat ampuh dan menggiriskan hati. Batang-batang rumput itu meluncur melebihi anak panah cepatnya dan tak terhindarkan lagi oleh 7 orang hitan itu. Tahu-tahu muka mereka telah terkena rumput yang menempel pada kulit muka mereka, menimbulkan rasa perih dan pedas. Sedangkan tadi ketika rumput-rumput itu menyerang, mereka terdorong oleh angin pukulan yang membuat mereka terjungkal dari atas kuda. Kini mereka berdiri dan berusaha melepaskan rumput-rumput yang menempel muka mereka. Aneh bin ajaib, sampai meringis-ringis mereka berusaha mengambil rumput yang menempel di kulit muka. Sia-sia belaka, rumput-rumput itu menempel seakan-akan diberi lem perekat ajaib, seakan-akan telah tumbuh menjadi satu dengan kulit. Seorang di antara mereka agak menggunakan kekerasan untuk mengupas rumput, akan tetapi kulit pipinya ikut terkelupas, nyeri dan perih bukan main dan darah menetes-netes. Mereka terheran-heran dan juga kesakitan, terutama sekali rasa jeri membuat wajah mereka pucat. Bagi Haulem, penglihatan itu amatlah lucu. Melihat mereka berusaha mengupas rumput dari muka meringis-ringis kesakitan, melihat betapa rumput itu merupakan plester-plester hijau, menghias muka, apalagi orang yang tadi menghina mutiara hitam, rumput melintang di atas kulit hidungnya, sehingga wajahnya tampak lucu sekali, membuat Haulem tak dapat menahan ketawanya. Huahahaha, lucu sekali, lucu sekali. Muka kalian bertujuh ditambal-tambal seperti badut dan 8 ekor kuda ini begini bagus. Tentu kalian hendak main komedi kuda, ya? Bagus, bagus. Haulem bertepuk-tepuk tangan dan berjingkrak-jingkrak, membuat 7 orang itu mendongkol bukan main. Akan tetapi karena mereka dapat menduga bahwa 2 orang muda-mudi itu tentu bukan orang sembarangan, mereka tidak mau lagi meladeni dengan kata-kata. Serentak tangan mereka bergerak dan 7 orang itu sudah mencabut golok masing-masing lalu mengurung dengan sikap mengancam. Kalian masih belum kapok. Kalau tadi nona muda kalian ini menghendaki nyawa kalian, apakah kalian tidak menjadi bangkai? Haulem berseru sambil melangkah maju, kemudian menoleh kepada Kuilan. Biarlah aku yang kini menikmati permainan dengan mereka. Kuilan diam saja, sikapnya tidak acuh. Ia tidak memandang mata kepada 7 orang itu, akan tetapi mengingat bahwa mereka adalah orang-orang hitan, rakyat dari ibu kandungnya, ia tadi tidak mau membunuh mereka. Kini ia hendak menyaksikan sampai di mana kepandaian berandal, karena dari gerak-gerik 7 orang itu ia dapat menduga bahwa mereka memiliki ilmu silat yang tinggi juga. Mengalahkan mereka tanpa membunuh barulah hebat, Kuilan sengaja berkata, nada suaranya mengejek, padahal di dalam hati ia merasa khawatir kalau pemuda berandalan itu membunuh rakyat ibu kandungnya. Oh, mudah saja, kau lihatlah. Haulem berkata sambil tertawa, kemudian membusungkan perutnya ke depan, menantang. Hayo kalian maju, tunggu apa lagi? Bukankah golok kalian sudah terhunus? Di sini tidak ada babi untuk ditusuk perutnya, tidak ada kambing untuk disembelih lehernya. Nih perutku, boleh kalian tusuk, atau leher nih, boleh pilih. Ia menantang dengan cara mengejek sekali, meramkan kedua mata,
mengulur leher, membusungkan perut dan menaruh kedua tangan di punggung. Diam-diam Kuilan geli menyaksikan sikap ini, juga merasa betapa sikap ini keterlaluan dan berbahaya. Coba dia yang ditantang secara itu, tentu sekali bergerak akan dapat merobohkan pemuda ugal-ugalan itu. Agaknya 7 orang yang sudah amat marah itu pun berpikir demikian. Mereka tadi sudah marah dan penasaran sekali, merasa mengalami penghinaan yang luar biasa, maka kini menyaksikan sikap dan tantangan Haulem, mereka sampai tak dapat mengeluarkan kata-kata saking marahnya. 7 orang ini bukan orang sembarangan, merupakan jagoan-jagoan yang berkepandaian tinggi, bagaimana sekarang menghadapi 2 orang bocah saja mereka tidak berdaya dan sampai mengalami hinaan? Kini melihat sikap Haulem, mereka serentak menerjang untuk membalas penghinaan yang mereka alami. Kring-kring terang-terang, 7 batang golok yang menerjang dalam detik bersamaan dengan sebuah saja sasaran, tentu saja tak dapat terhindar lagi saling beradu ketika sasarannya tiba-tiba lenyap dari tempatnya. Cepat mereka meloncat dan membalikkan tubuh. Kiranya pemuda ugal-ugalan itu sudah berada di belakang mereka dan kembali pemuda itu mengulur leher membusungkan perut, akan tetapi sekarang tangannya memegang sebatang golok pula, golok yang pendek dan lebar seperti golok tukang babi. Akan tetapi melihat sinar putih bersinar dari mata golok, dapat diduga bahwa golok yang buruk bentuknya itu ternyata terbuat daripada logam yang ampuh dan terpilih. Hayo tusuk lagi, bacok lagi, kenapa ragu-ragu? Perut dan leherku sudah gatal-gatal nih. Haulem mengejek, menggoyang-goyangkan perutnya yang sengaja ia busungkan ke depan. Kemarahan 7 orang hitan itu memuncak. Sambil memaki-maki dalam bahasa sendiri, kembali mereka menerjang maju, melakukan serangan dahsyat penuh kemarahan. Kali ini tampak sinar putih yang amat lebar menyilaukan mata bergulung-gulung menyambut mereka. Terdengar suara nyaring beradunya senjata diikuti 7 batang golok terlempar dalam keadaan patah menjadi 2, disusul pekik 7 orang itu dan memberebetnya kain robek. Dalam sekejap mata saja 7 orang itu tidak hanya kehilangan golok, akan tetapi juga baju mereka robek dari leher sampai ke perut. Wajah mereka kini menjadi pucat sekali karena mereka maklum bahwa kalau pemuda itu menghendaki, dalam segebrakan saja tadi tentu mereka akan terobek perut mereka. Si Gigi Ompong lalu menjura dan berkata, kami telah kesalahan terhadap Tai Hiap, mohon maaf, mengingat bahwa kami jauh dari utara hendak mengunjungi Tian Liongpang. Haulem tertawa akan tetapi sebelum ia menjawab, Kuilan melompat maju dan menghardik, masih banyak cakap lagi. Kalian ini orang-orang hitan yang tidak baik. Lekas pergi dan tinggalkan kuda hitam. Si Gigi Ompong kaget bukan main dan dengan suara gemetar ia menerjemahkan ucapan ini. Kawan-kawan juga nampak kaget dan memprotes. Si Gigi Ompong kini menghadapi Kuilan dan berkata, tidak mungkin, Nona. Kuda hitam ini adalah persembahan dari kami untuk dihadiahkan kepada Ketua Tian Liongpang sebagai tanda persahabatan. Bagaimana kami berani meninggalkannya di sini? Hal ini berarti akan hilangnya nyawa kami sebagai penggantinya. Siapa peduli nyawa anjing kalian? Katakan saja kepada ratumu bahwa yang mengambil kuda hitam adalah mutiara hitam. Abis perkara, kini Haulem mendengarkan dengan mulut ternganga. Darah itu terlalu lancang, terlalu berani. Tadi berani menghina dan memandang rendah Butek Siulem, kini malah berani menantang Ratu Hitan yang selain terkenal sebagai ratu, juga terkenal memiliki ilmu kesaktian hebat dan mempunyai banyak anak buah yang berilmu tinggi. Apakah yang diandalkan darah ini maka bersikap sedemikian angkuh dan berani menghina orang-orang golongan atas? Kepandaiannya memang hebat dan melihat cara melempar rumput yang sampai kini menempel di muka ketujuh orang hitan itu, terbukti akan kelihayannya. Akan tetapi belum tampak ilmu silatnya dan ia merasa ragu-ragu apakah darah semuda ini akan mampu menandingi tokoh-tokoh besar itu. Akan tetapi mendengar ucapan gadis yang memandang rendah Ratu Hitan, 7 orang itu tidak menjadi marah setelah si Ompong menerjemahkannya, bahkan nampak heran dan girang. Si Ompong lalu berkata sambil menjura, aha, kiranya masih sepaham. Nona yang gagah perkasa, ketahuilah bahwa kami adalah anak buah Pak Sin Ong. Tidak peduli siapa itu Pak Sin Ong, bentak Kuilan tidak sabar lagi. Akan tetapi Haulem sudah menjadi kaget sekali dan bertanya, apa? Kalian ini anak buah Jin Cham Hoa Ong atau Raja Algojo manusia yang juga disebut Pak Sin Ong atau Raja Sakti dari Utara. Si Ompong berseri wajahnya, akan tetapi jadi menyeringai buruk karena wajahnya masih pucat dan masih tertempel rumput. Betul, Nona, agaknya Nona belum mengenal nama besar Tai Ong kami yang juga memusuhi Ratu Hitan dan... Bedebah, bentakan ini keluar dari mulut Kuilan,
disusul berkelebatnya sinar kehijauan dan terciumlah bau yang harum. Akan tetapi 7 orang hitan itu menjerit, darah muncrat dan di lain saat Kui Lan sudah berdiri tegak kembali, sikapnya kereng dan mulutnya membentak, lekas pergi dari sini. Hao Lem melongo. Sebagai seorang yang memiliki ilmu kepandaian tinggi, tentu saja ia dapat melihat gerakan gadis itu yang luar biasa cepatnya. Ia melihat betapa gadis itu mencabut sebatang pedang yang sinarnya kehijauan dan mengeluarkan ganda harum semerbak, melihat pula betapa dengan gerakan yang amat aneh, dahsyat dan secepat kilat, pedang di tangan gadis berkelebat dan dengan persis membabat putus telinga kanan ke-7 orang hitan itu sebelum mereka mampu mengelak atau melawan. Melihat pula betapa dengan gerakan yang masih sama cepatnya, gadis itu telah menyimpan kembali pedangnya sebelum darah yang muncrat dari pinggir kepala 7 orang itu menyentuh tanah. Sebuah gerakan yang luar biasa sekali, yang aneh, dahsyat akan tetapi juga ganas dan kejam. 7 orang hitan yang tadinya kegirangan karena mengira bahwa mereka itu sepihak dengan nona ini dalam hal memusuhi Ratu Hitan, tentu saja menjadi kaget dan kesakitan. Sambil menutupi telinga kanan yang sudah tak berdaun lagi, mereka memandang dengan wajah pucat dan mata terbelalak, sejenak lupa akan rasa perih dan nyeri pada telinganya. Kami telah menerima pengajaran, kata si Ompong sambil meringis. Harap nona suka memberitahukan nama agar tidak mudah kami melupakannya. Masih banyak tingkah lagi? Hao Lem yang khawatir kalau nona itu makin marah dan membunuh mereka, memotong. Dia ini bernama Mutiara Hitam, apakah kalian buta? Dan aku adalah berandal. Hayo pergi dan jangan membuka mulut busuk lagi. 7 orang hitan itu melompat ke atas kuda. Sekali lagi mereka menoleh dengan pandang mata penuh kebencian dan sakit hati, kemudian membalapkan kuda mereka pergi dari tempat itu. Kuda hitam ditinggalkan begitu saja dan kuda ini kelihatan tenang makan rumput, kendalinya terlepas dan terseret di atas tanah. Hao Lem cepat mengambil kendali itu dan kini kuda itu diam saja ketika ditepuk-tepuk lehernya. Agaknya kuda itu tahu bahwa siapa yang memegang kendali adalah majikannya. Kuda bagus, kuda hebat. Hao Lem menepuk-nepuknya dan membawanya dekat kepada Kui Lan. Pilihanmu tepat, Mutiara Hitam. Julukanmu hitam maka tepatlah kalau kau menunggang kuda hitam ini. Siapa yang menginginkan kuda? Aku hanya minta kuda ini agar ada alasan mengunjungi Tian Liongpang. Apa? Bagaimana maksudmu? Kui Lan tersenyum mengejek. Bodoh, kalau kita datang ke sana dan membawa kuda ini sebagai barang sumbangan, bukankah namanya sekali tepuk mendapatkan 2 ekor lalat? Maksud si Raja Algojo yang kau sebut-sebut itu mempersembahkan kuda kepada Tian Liongpang tak berhasil? Berarti dia sudah kalah 1-0 melawan kita. Kedua, dengan hadiah ini, masa kita tidak akan diterima sebagai tamu agung oleh Tian Liongpang? Hao Lem membelalakkan matanya kemudian berjingkrak dan bertepuk tangan, wah, bagus. Kau ternyata pintar sekali, tapi sesungguhnya sayang kalau kuda sebaik ini dilepaskan kembali kepada orang lain. Hal ini dapat diputuskan nanti. Kalau kulihat Tian Liongpang tidak berharga memiliki kuda ini, bisa saja kita ambil kembali. Diam-diam Hao Lem merasa khawatir. Gadis ini memang harus diakui memiliki ilmu kepandaian hebat. Akan tetapi terlalu ceroboh, terlalu sembrono dan terlalu memandang rendah orang lain. Ah, Mutiara Hitam, engkau benar-benar belum banyak mengenal orang. Engkau tidak tahu siapa dia Jin Cham Hwaong. Siapa sih Algojo itu? Aku sendiri belum pernah bertemu dengan tokoh menyeramkan itu. Akan tetapi sepanjang pendengaranku, dia tidak kalah terkenalnya daripada Butek Siulem sendiri. Kabarnya dia datang dari daerah Mongol, paling suka membunuh orang. Semua orang yang pernah bentrok dengan dia tidak akan dapat keluar hidup-hidup. Betapapun gagahnya, semua orang itu tewas di bawah senjatanya yang mengerikan, yaitu berbentuk gergaji berkait. Dia mengangkat diri dengan sebutan Pak Sin Ong untuk memperkenalkan asalnya dari utara, akan tetapi karena kekejamannya yang melewati batas, di dunia Kangou dia dijuluki orang Jin Cham Hwaong si Raja Algojo manusia. Makin besar julukannya, makin kosong melompong. Aku tidak takut, dan Tian Liongpang sungguh tidak boleh dibuat permainan. Bahkan kini merupakan perkumpulan yang paling besar, paling berpengaruh dan paling banyak anggotanya untuk golongan hitam. Karena itulah, para tokoh golongan hitam yang tidak mempunyai perkumpulan besar masih memandang kepada Tian Liongpang. Sudahlah, kalau engkau takut, tidak perlu kau banyak mengoceh lagi. Aku pun tidak mengajak engkau. Kau kira aku takut untuk pergi sendiri? Sambil berkata demikian, Kui Lan menyambar kendali kuda dari tangan Hao Lem, lalu pergi menuntun kuda hitam itu meninggalkan Hao Lem yang berdiri melongo.